Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai pecahan dan lambangnya. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan arti pecahan ya. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran atau warna ya. Bagian inilah yang dinamakan pembilang, sedangkan bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan dengan penyebut. Oke, ya seperti ini. Ini adalah setengahnya, setengah bagian. Ini adalah seperempat bagian yang berwarna kuning ini sepertiga bagian. Kemudian ini adalah 3/4 bagian dari misalnya ini bisa gitu ya, dibagi, ini dibagi 2, ini dibagi 4, ini seperempat bagiannya gitu, seperti itu pengertiannya pecahan ya. Oke, pecahan ditulis dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya bukan faktor dari A, pengertiannya seperti itu. Oke guys, paham ya? Baik. Kemudian suatu pecahan disebut pecahan murni jika pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Seperti ini ya. Ini pembilang itu lebih kecil dari penyebutnya, itu dinamakan adalah pecahan murni. Oke. Lanjut ke pecahan senilai. Suatu pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama gitu ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa bentuknya. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat ini ya, dikalikan ini, pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan M sama-sama, kemudian atau dibagi dengan N nih ya, M dan N-nya tidak boleh sama dengan 0, oke. Kemudian pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan juga. Ini A per B itu sama dengan A dibagi FPB dari A dan B, B-nya juga dibagi faktor persekutuan terbesar dari bilangan A dan B. Oke ya, nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Oke. Contoh yang pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Ini kita buat menjadi 2/3 kali 2 dibagi 3 kali 2, ini 2 kali 2 dibagi 3 kali 2, ini dikalikan 2 semua, pembilang dan penyebutnya menjadi 4/6. Oh, berarti nanti 2/3 dengan 4/6 itu adalah pecahan yang senilai. Oke ya. Bisa juga 2/3 itu dikalikan dengan 3/3 seperti ini, 2 kali 3 per 3 kali 3 menjadi sama dengan 6/9, ini juga senilai dengan 2/3. Paham ya? Oke. Kemudian 2/3 ini dikalikan dengan 4/4 seperti ini, 2 kali 4 per 3 kali 4 itu menjadi 8/12, ini juga merupakan pecahan yang senilai, oke ya. Kemudian yang B, contoh lain adalah 3/13 dikalikan dengan 5/5 menjadi 15/65, ini senilai dengan 3/13, kemudian 3/13 itu dikalikan dengan 6/6, ini menjadi 18/78, ini senilai juga dengan 3/13 gitu ya. Oke, 3/13 dikalikan dengan 7/7 itu sama dengan 21/91, ini juga senilai dengan 3/13. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan-pecahan berikut ya. Ingat, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, itu cara menyederhanakannya ya. Ini 24 dibagi 8, ini 56 juga dibagi 8, menjadi sama dengan 3/7. Paham guys? Oke. Sekarang 175 per 225 kita bagi juga pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, dibagi 25/25 seperti itu, menjadi sama dengan 175 dibagi 25 itu 7, 225 dibagi 25 itu sama dengan 7/9, ini adalah bentuk sederhana dari 175 per 225 gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang membandingkan dua pecahan ya.
untuk membandingkan dan mengetahui hubungan antara dua pecahan atau lebih dengan cara samakanlah penyebutnya. Selanjutnya bandingkanlah nilai pembilang pecahan tersebut itu ya. Seperti itu caranya. Oke, kita lihat ya. Tentukan dengan tanda lebih kecil atau lebih besar atau bisa sama dengan dari pecahan berikut ya. Ini 3/4 dan 4/5 ini kita samakan dulu penyebutnya ya. 3/4 ini dikalikan 5/5 menjadi sama dengan 15/20, kemudian 4/5 kita kalikan 4/4 menjadi sama dengan 16/20. Sekarang kita bandingkan 15 dengan 16 itu kan lebih kecil ya, 15-nya berarti 3/4 itu lebih kecil dari 4/5, kesimpulannya seperti itu. Oke, paham? Sekarang yang kedua 2/3 dan 3/5 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 5, ini 2/3 kali 5/5 seperti ini menjadi sama dengan 10/15, kemudian 3/5 kita kalikan 3/3 menjadi 9/15. Nah sekarang 10 ini lebih besar dari 9, berarti 2/3 lebih besar dari 3/5 menjadi seperti ini. Oke guys, paham ya? Baik. Sekarang lanjut ke contoh yang keempat. Tentukan dengan tanda ini lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan dari pecahan berikut ya. Ini dengan cara yang sama kita kalikan pembilang dan penyebutnya ya. Ini 3/4 nih kita kalikan 3/3 menjadi sama dengan 9/12. Oke. Kemudian 5/6 juga kita kalikan 2/2 supaya penyebutnya sama-sama 12 nanti menjadi 10/12. Oh berarti 3/4 ini lebih kecil dari 5/6 ya. Ini kan 9 ini kan lebih kecil dari 10. Oke, menjadi seperti ini kesimpulannya. Oke. Yang B 5/8 dan 7/12 ya. Kita kalikan semuanya dengan 3. Ini 5/8 kali 3/3 menjadi 15/24. Ini 7/12 kali 2/2 berarti ya menjadi sama dengan 14/24. 15 lebih besar dari 14 berarti 5/8 lebih besar dari 7/12. Paham guys? Bisa dimengerti kan? Baik. Lanjut ke contoh yang kelima guys. Susunlah deretan pecahan berikut dalam ukuran naik ya, dari kecil ke besar, artinya seperti itu. Ini kita buat, ini kita samakan dulu penyebutnya semua ya. 1/6 ini kita kalikan 3/3 menjadi 3/18. Ini 2/3 ini supaya jadi per 18 berarti kalikan 6/6 ya. Menjadi seperti itu, menjadi 12/18. Kemudian 1/9 ini kita kalikan 2/2 menjadi 2/18. Nah sekarang kita mulai dengan yang paling kecil itu adalah 2/18, kemudian 3/18, kemudian ini 12/18. Oh berarti ini 1/9 urutannya, kemudian 3/18 itu adalah 1/6 tadi ya, kemudian yang terakhir adalah 2/3. Paham guys? Oke. Lanjut ke bagian B ya. Ini kita kalikan penyebutnya itu menjadi per 24 ya. Ini berarti kali 2, ini nanti kali 3/3, ini kali 6/6 gitu ya. Oke, kita lihat 5/12 sama dengan ini menjadi 10/24. Oke, kemudian 5/8 kali 3/3 menjadi 15/24, kemudian 3/4 kali 6/6 menjadi sama dengan 18/24, berarti yang paling kecil ini ya 10, kemudian ini 15, kemudian ini 18, berarti urutannya adalah 5/12, 5/8, 3/4 menjadi seperti ini. Oke guys, paham ya? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang pecahan dan lambangnya. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.